Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana washfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin wa waffiqna ila ma tuhibbu wa tardah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah di hari yang cerah, yang biasanya hujan. Hari ini alhamdulillah diberi kita dengan ini nikmat kesempatan untuk berkumpul bersilaturahim bersama orang tua, wali murid, anak-anak murid Qurratu A'yun. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menambah kuat silaturahim di antara kita, menambah kuat persaudaraan kita, menambah kuat ukhuwah di antara kita, sehingga kita tidak hanya bersatu di sini, tak hanya bernaung di Qurratu A'yun, tapi kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala sama-sama bernaung di bawah panji Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bagi yang selalu mengucapkan dan menyebut nama Nabi Muhammad dan menyampaikan salam kepadanya dengan mengucapkan Allahumma, semuanya Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Siapa yang mengucapkan selawat ini 80 kali, dalam beberapa riwayat dinyatakan di akhirat akan dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala selama 80.000 tahun. Apa? 80.000 tahun di akhirat, bukan di dunia. Di dunia 1000 tahun, di dunia 1 hari di akhirat. Ini dikasih kita 80.000 tahun kita dapat naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak-banyak kita mengucapkan selawat, lebih-lebih dalam majelis ini, lebih-lebih hari Jumat. Mudah-mudahan kita semuanya yang mendengarkan, yang berkumpul, yang sama-sama kita meniatkan hati tulus ikhlas melangkahkan kaki pada hari ini untuk bersilaturahim, menjalin ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para asatijah, para dewan guru, muallim, muallimah yang alhamdulillah semuanya tulus ikhlas berjuang untuk mendidik, menghantarkan anak-anak kita, anak-anak bapak ibu yang dititipkan di sekolah Qurratu A'yun ini, untuk dididik menjadi anak-anak yang soleh dan solehah.
Udah kita lihat tadi hasilnya, penampilan dari kelas 0 TK sampai kelas SD kelas 6. Itulah anak-anak kita, semuanya tampil. Alhamdulillah, ini semua berkat kerja keras, berkat usaha ikhlas dari guru-guru kita, guru-guru Qurratu A'yun. Maka tidak ada yang bisa membalas semua ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari yayasan mengucapkan ribuan terima kasih, bahkan sejuta terima kasih, bahkan tak terhingga terima kasih. Kalau bahasa Inggrisnya million millions ya. Bukan thanky, ya kan? Tapi terima kasih. Begitu juga kepada wali-wali murid tentunya. Kami harapkan, mohon selalu dukungan untuk sekolah, dukungan untuk guru-guru, supaya anak-anak kita ini kondusif belajar. Kami tetap berusaha, selalu kami bersama dengan Dewan Guru setiap pekannya itu rapat, selalu mengevaluasi apa yang kurang dari kita, apa yang kurang dari kami, bagaimana melaksanakan amanah yang diembankan oleh orang tua wali murid. Bagaimana anak-anak kita bisa soleh dan soleha. Inilah anak-anak kita. Coba kita tengok anak-anak kita ini. Lihat anak-anak kita. Minum masih tangan kiri. Kakak minum masih tangan kiri ya. Kakak yang kelas 4. Kakak biasanya minum tangan kanan atau tangan kiri? Minum tangan kanan atau tangan kiri? Di rumah makan minum tangan kanan, tangan kiri. Kenapa masih terlihat minum tangan kiri? Perhatikan apa kata guru. Guru-guru kita nggak pernah mengajarkan makan minum tangan kiri. Pernah? Nggak pernah guru-guru kita ngajar minum tangan kiri. Makan minum tangan kanan. Maka di rumah kami minta kepada orang untuk supaya membiasakan makan minum tangan kanan. Siapa yang mama bapaknya makan minum tangan kiri? Ada? Tak ada kan? Alhamdulillah. Ibu-ibu saya tanya, siapa yang anak-anaknya biasa makan minum tangan kiri? Nggak ada. Tapi di sini kok ada yang makan minum tangan kiri? Apa gurunya? Tapi nggak mungkin. Guru ini selalu kita pantau. Setiap minggu, setiap pekan kita evaluasi. Kenapa Bapak Ibu makan minum tangan kiri? Karena kata Rasulullah dalam sabdanya, fa inna syaitona ya'kulu wa yashrabu minum bisimalihi. Karena setan makan dan minumnya pakai tangan kiri. Ini kata Rasulullah. Kita mau cinta sama Rasulullah, kita mau dicintai sama Rasulullah. Mohon yang jajan stop dulu. Kita mau mencintai Rasul dan kita mau dicintai sama Rasulullah. Karena kita umat Nabi Muhammad. Kita hari ini memperingati apa? Memperingati Maulid.
bukan hanya lisan, bukan hanya gerak-gerak di atas panggung, tapi kita mau aksi, kegiatan, kehidupan kita sehari-hari mengikuti meneladani Rasulullah. Karena kita usaha dari yayasan, dari sekolah, bagaimana anak-anak kita ini betul-betul menjadi anak-anak yang menyejukkan mata, menenteramkan hati kita, orang tua itu. Maka kita sebut namanya kita Qurratu, dengan qurratu apa arti? Menyejukkan bila dipandang mata, nggak sakit mata melihatnya. Minum tangan kanan, tidak tangan kiri, menenteramkan hati kita, anak kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Di zaman sekarang ini, zaman yang penuh fitnah, akhir zaman ini, mau menegakkan satu sunnah Rasulullah, mau menghidupkan satu sunnah Rasulullah, itu yang bisa pahalanya sama dengan jihad di jalan Allah. Apa? Sama dengan berjihad di jalan Allah. Orang dahulu berjihad di jalan Allah harus angkat senjata, harus perang, harus membunuh musuh, harus mengalahkan musuh. Kalaupun nggak bisa mengalahkan, mungkin dia dikalahkan, dia jadi korban. Tapi karena atas nama membela agama Allah, dia dijamin masuk surga. Sekarang berjihad tidak mesti angkat senjata. Cukup kita menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah, menghidupkan kebiasaan Rasulullah, membiasakan makan, minum, duduk yang merupakan sunnah Rasulullah, pahalanya sama dengan jihad. Ini luar biasa. Jadi ini usaha kami di sekolah Qurratu Ayun ini, tidak hanya makan minum, tapi kami usaha dalam pola-pola kehidupan sehari-hari bagaimana bisa diterapkan. Tapi inilah keadaan kita. Kami juga penuh dengan keterbatasan, banyak kekurangan. Jadi Bapak Ibu, kami mohon kerjasamanya. Belum lagi kita usaha anak-anak kita untuk dicetak menjadi hafiz Qur'an. Bukan hanya menghafal, tapi bagaimana bisa Al-Quran ini menjadi pedoman, dipelajari, dibaca, kemudian dimengerti, kemudian dikerjakan, diamalkan. Inilah yang kita harapkan, yang akan nanti di surga mendapat mahkota hafal dan dia mengamalkan, bukan hanya hafal tok, ya. Maka kita terus selalu berusaha meningkatkan, ya. Sama-sama kita bergandengan tangan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Sama-sama bergandengan tangan. Anak kita menjadi hafiz Quran. Setuju? Sepakat? Sepakat kita terapkan sunnah Nabi di sekolah dan di rumah. Sepakat? Sepakat kita berjanji supaya melarang anaknya di rumah makan minum. Sepakat. Sepakat? Sepakat. Alhamdulillah. Jadi maulid itu juga kita berusaha menghidupkan kembali sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita
setiap hari doa, mohon doa ini diamalkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ustadz, aku belum punya anak, ngapain doa itu? Ustadz, aku belum nikah, ngapain doa itu? Perlu nggak doa? Doa itu ibadah. Meminta kepada Allah itu ibadah. Allah akan mengasihi kepada kita dengan doa apa-apa yang tidak mungkin kita pikirkan. Apa-apa yang nggak mungkin kita pikirkan akan terjadi dengan doa-doa kita, karena Allah Maha Kuasa. Ini yang harus kita tanamkan. Maka selain menjalin ukhuwah, kita buat temanya ini membina akidah. Membina akidah. Hubungan kita secara personal, pribadi kepada Allah, ikatannya itu harus kuat. Sholat kita, ibadah-ibadah kita, termasuk kita dalam bermujalasah, bermujakarah, pengajian seperti ini, bergandengan tangan supaya kita tidak sendirian untuk menegakkan akidah. Kalau kita sendirian, kalau ada segerombolan kambing ini ya, kambing. Tahu kambing? Segerombolan kambing. Ada segerombolan ternak. Kemudian di tengah hutan. Hutan itu banyak harimau, banyak serigala. Kemudian salah seekor, bukan salah seorang ya, salah seekor daripada domba, kambing atau ternak tadi menjauh dari kelompoknya, menyendiri. Dia sama-sama, kambing ini sama-sama kambing punya qurratu a'yun, ya kan? Dia berjalan di tengah hutan sama-sama, tapi ada yang menyendiri. Yang menyendiri tadi pasti nanti akan ditangkap serigala, akan ditangkap sama akan dimakan doyan gajah, kambing. Maka mari kita terus bergandengan tangan, sama-sama mengingatkan, menguatkan. Selain hubungan kita hablum minan nas, bersilaturahim, saling berkasih sayang, kenal mengenal, supaya kita nanti di akhir mengenal, bisa tolong menolong. Oh, ini kami dulu sama-sama di qurratu a'yun, sama-sama niat anaknya supaya menjadi anak yang menyejukkan bila dipandang mata, menenteramkan hati orang tuanya. Jadi kok nggak ada salah seorang kawan kita di surga, maka nanti akan ada yang menolongnya. Maka bagi bapak ibu, keluarga, orang tua yang belum sempat mengaji, kita ajak biar lebih ramai lagi. Mudah-mudahan ya. Ini alhamdulillah sudah lebih ramai daripada sebelumnya. Ini juga nikmat Allah. Mudah-mudahan persaudaraan kita tidak hanya di qurratu a'yun ini saja, tapi sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi, merajut ukhuwah, membina akidah, habis itu menanamkan cinta kepada Rasulullah. Ini nanti akan dikupas selanjutnya sama Ustadz ya. Ada Ustadz kita undang jauh. Hari ini mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah berpartisipasi mensukseskan acara ini. Ya, mudah-mudahan sebulan sekali dapatlah kita ramaikan ya, untuk kita bersilaturahim, untuk kita bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan kita mengharap dalam majlis ini didoakan malaikat-malaikat Allah. Tidaklah seseorang kumpul di satu tempat, tidaklah satu kaum berkumpul di satu tempat, baik dia anak-anak,
ibu-ibu atau bapak-bapak, kemudian di situ dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian di situ dipelajarinya, kecuali diturunkan sama mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dinaungi sama sayap-sayap kepakan malaikat. Juga kita didoakannya. Didoakan malaikat, ya Allah, yang datang ini sampai bubar terus didoakan sama malaikat, ya Allah, ampuni bulan, ampuni bulana, ampuni mereka ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh-soleha, jadikan mereka mama-mama yang soleha, jadi mereka kan bapak-bapak yang soleh, jadi mereka semuanya orang-orang yang soleh dan soleha. Kemudian selanjutnya kami persilakan Ustadz untuk melanjutkan pembicaraan ini, untuk memberikan nasihat kepada kami semuanya, bagaimana supaya anak-anak kita ini betul-betul cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hablum minan nasnya bagus, kemudian ikatan akidahnya juga bagus. Ustadz ini adalah khalifah dari Belawan. Nah, sengaja kita undang Ustadz Ahmad, Ustadz Irfan Ahmad. Dan bukan siapa yang ada Ahmadnya itu? Yang artis siapa? Oh, Raffi Ahmad. Ini Irfan Ahmad, ganteng orangnya. Insya Allah kita akan minta petuah dan nasihat dari beliau. Ini saja. Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang saya tersilap, mungkin perkataan, mungkin tingkah laku, mungkin perbuatan, mungkin juga pandangan. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.